kabarnya adik-adik di rumah? Nah, sudah pada naik kelas kan ya? Wah, kita mengucap syukur bahwa kita bisa seperti sekarang ini. Itu karena semua anugerah Tuhan. Nah, kita mau memuji Tuhan dalam sekolah minggu ini dengan lagu pertama, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Yuk, langsung semuanya bangkit berdiri. Sama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat Tuhan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, pimpinlah kami dalam kami memuji Tuhan, dalam kami mendengarkan firman Tuhan, dalam kami mempersembahkan apa yang kami miliki. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah walaupun secara online, tapi kami boleh merasakan persekutuan dengan Tuhan Yesus dan juga dengan teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di dalam surga. Amin. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan sayang pada kita. Tuhan memberikan perlindungannya pada kita walaupun dalam kondisi seperti ini, tapi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan itu ada, dan bukan cuma buat kita, tetapi buat semua anak yang ada di dunia ini. Nah, kita nyanyikan lagu pujian Tuhan Cinta Semua Bangsa. Semua yang di rumah boleh sambil bertepuk tangan, bergerak dalam memuji Tuhan.
semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Nah, Tuhan cinta semua bangsa, Tuhan cinta semua anak-anak yang ada di dunia ini. Nah, kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan adik-adik di rumah bisa minta tolong pada papa dan mama untuk mempersembahkan persembahannya dan juga dengan cara scan barcode di bawah ini. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan. Dan sekarang saatnya kita mendengarkan cerita dan Tuhan mau bicara apa. Tapi sebelum itu kita akan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak dan selalu baru tiap hari. Dan kami mengucap syukur juga untuk persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkatinya sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Nah, silakan duduk. Kita mau mendengarkan cerita. Mari kita angkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, hari ini Lause ditemani oleh Acit. Acit ya, Acit. Hai Lause. Hai Acit, apa kabar? Hai Lause. Coba kamu sapa dulu tuh.
teman-teman yang ada di rumah. Hai teman-teman, apa kabar? Elsa, tahu nggak? Tahu apa, Acit? Hari ini Acit sebel. Acit sebel hari ini. Emang Acit sebel kenapa? Acit nggak mau main sama Dodit. Oh, Dodit teman kamu, teman sekolah kamu itu? Iya, Elsa. Emangnya kenapa Doditnya? Dodit itu nggak suka pokoknya Acit. Kamu nggak suka kenapa sih, Acit? Ya? Dodit itu kan cuma anaknya tukang sayuran. Lah, lalu apa yang salah dengan tukang sayuran? Bukannya Dodit itu orangnya menyenangkan, Acit? Terus kalau Dodit itu badannya bau. Badannya bau? Hah? Emang kenapa? Emang dia nggak mandi? Mandi sih, Elsa. Cuma kan pakaiannya cuma itu-itu aja. Terus Elsa, rambutnya keriting. Rambutnya keriting kok kamu nggak suka? Emang rambutmu ini lurus? Oh iya sih lurus ya. Oh. Bagus rambutku. Acit, Elsa pengen kasih tahu sama Acit dan sama anak-anak yang di rumah juga. Kasih tahu apa, Elsa? Acit, Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan orang. Maksudnya gimana, Elsa? Ya maksudnya bahwa Tuhan itu sayang semua orang. Baik orang itu rambutnya keriting, orang itu rambutnya lurus, orang itu rambutnya hitam seperti Lause, atau orang itu rambutnya kuning. Oh iya, kamu tahu ya, semua disayang sama Tuhan. Nah itu tahu. Nah sekarang gini, Acit ya, Tuhan ada satu cerita di dalam Alkitab bahwa Tuhan pun itu sayang kepada semua orang, ya, baik orang yang kulit hitam, orang yang kulit putih, orang yang kulit kuning, ya, semua disayang sama Tuhan. Masa jadi sikapnya Acit salah ya? Ya salah Acit. Acit nggak boleh membeda-bedakan orang. Nah sekarang Acit duduk dulu deh, langsung mau cerita supaya Acit bisa belajar yang benar dan juga supaya anak-anak yang ada di rumah juga dengar yang benar bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Ya, oke Acit? Oke, Elsa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh sekolah minggu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya kami boleh mengerti, melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak. Pada waktu itu ada seorang pengikut Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Nah, satu hari ya Tuhan itu berbicara kepada Filipus melalui malaikat. Filipus ini adalah seorang bapak yang senang sekali menceritakan firman Tuhan. Dia biasanya menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan kepada banyak orang. Nah, satu kali kemudian malaikat ini berkata kepada Filipus, Filipus, kamu cepat datang ke satu tempat, di situ ada yang harus kamu sampaikan. Kemudian Filipus taat akan perintah Tuhan dan dia datang ke tempat itu. Anak-anak, itu sudah satu tempat yang sepi sekali, jalan yang sepi sekali. Nah, karena pada waktu itu ya tiba-tiba ada kereta kuda yang sedang berjalan. Tublak, 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 tublak. Hah? Dia lihat siapa ini? Kok dia bukan seperti orang Israel, bukan seperti orang Yahudi? Badannya hitam. Ya, ternyata
dia adalah seorang sida-sida. Sida-sida itu apa sih, Lause? Sida-sida itu adalah seorang pelayannya ratu. Ya, pada waktu itu sida-sida ini itu mendengar tentang cerita tentang bahwa Tuhan sudah membuat sesuatu yang besar di Yerusalem. Oleh karena itu mereka datang dan mereka melihat. Nah, ketika sedang naik keretanya, sida-sida itu kemudian membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dan di situ dia bingung. Ini berbicara tentang apa ya? Kemudian Filipus ini kemudian datang kepada sida-sida itu, dan kemudian dia bilang gini, "Bapak, apakah Bapak tahu apa yang Bapak sedang baca?" Kemudian sida-sida ini bilang begini, "Wah, saya tidak tahu ini artinya apa. Tidak ada orang yang menjelaskan kepada saya, makanya saya tidak tahu. Bolehkah saya menjelaskan kepada Bapak?" "Oh, boleh. Mari silakan duduk." Kemudian Filipus naik ke atas kereta kuda daripada sida-sida itu dan kemudian mulai menjelaskan. Sida-sida itu membaca tentang seekor domba yang dibawa kepada pembantaian, akan disembelih, akan dibunuh, tapi dombanya itu diem aja. Ini berbicara tentang siapa? Kemudian Filipus menjelaskan itu adalah berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang dikorbankan, yang disalibkan, tetapi dia taat pada perintah Bapaknya. Kemudian sida-sida itu menerima di dalam hatinya, dan sida-sida itu kemudian percaya. Anak-anak, pada waktu sida-sida ini kemudian mendengarkan Bapak Filipus menjelaskan tentang keselamatan Tuhan Yesus, kemudian sampailah mereka pada satu tempat. Di situ ada air, mungkin dari satu danau barangkali ya. Di situ ada air, dan kemudian Bapak sida-sida ini kemudian, "Pak Filipus, boleh nggak kalau saya dibaptis sebagai tanda saya percaya sama Tuhan Yesus? Bolehkah? Kan saya bukan orang Israel. Bolehkah saya dibaptis?" Kemudian Filipus bilang, "Kalau kamu percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, maka kamu boleh dibaptis." Kemudian sida-sida itu kemudian berkata, "Ya, saya percaya sama Tuhan." Kemudian mereka datang ke air itu, dan berapa lama kemudian sida-sida itu dibaptis dan kemudian percaya sungguh-sungguh. Dan ada satu mujizat, anak-anak. Tiba-tiba Roh Kudus membawa Filipus kemudian pergi cepat dari tempat itu, dan sida-sida tidak melihatnya lagi. Anak-anak, sida-sida ini kemudian kembali ke kotanya, kembali ke negaranya dengan satu sukacita. Kenapa? Karena hidupnya sudah diselamatkan. Nah, di sini apa yang kita pelajari? Anak-anak, Tuhan Yesus ternyata mencintai semua orang. Bukan cuma orang Yahudi saja, tapi baik orang Ethiopia seperti orang sida-sida tadi, mungkin orang Eropa barangkali ya, bangsa-bangsa yang lain juga dikasihi oleh Tuhan. Bahkan kita pada saat ini di Indonesia pun kita mendengar tentang Tuhan Yesus, kita percaya sama Tuhan Yesus, sehingga kemudian kita boleh diselamatkan. Oleh karena itu anak-anak, karena Tuhan Yesus sudah mencintai semua orang, kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Kita juga harus mencintai semua orang. Teladani kasih Tuhan Yesus. Ya, karena Mbak nih misalnya kalau kamu di rumah ya punya temen nih ya, mungkin badannya beda, warna kulitnya beda, mungkin matanya beda. Ada satu matanya besar, ada yang satu matanya sipit, ada satu mungkin rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh membeda-bedakan, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan satu teladan, yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Mari saat ini kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa kami tidak boleh membeda-bedakan orang. Karena Tuhan sayang pada semua orang. Tuhan mati bagi semua orang. Dan Tuhan menyelamatkan bagi setiap bangsa tanpa membeda-bedakan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami kalau beda-bedakan. Tuhan, ajarlah kami untuk mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Jadi ayat hafalan kita terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 24. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 24. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, begitulah ceritanya. Anak-anak yang ada di rumah, juga Acit. Mana Acit? Masa jadi kita harus meneladani Tuhan Yesus? Iya, tadi meladani firman Tuhan bahwa kita tidak boleh Membedakan orang. betul, karena setiap orang itu disayangi oleh Tuhan Yesus. Jadi Acit juga nggak boleh beda-bedain orang, semua orang harus sayang, ya harus disayangi oleh Acit. Semua orang nggak boleh dibeda-bedakan karena Tuhan Yesus sudah sayang kepada semua orang. Nah, itu pinter. Oke Acit, kamu boleh pamit dulu sama teman-temannya ada di rumah. Oke. Oke teman-teman, selamat hari Minggu. Bye. Deh ya. Oke, anak-anak, sampai jumpa minggu depan dengan cerita yang lain. Tuhan memberkati. Bye-bye. Kita sudah mendengarkan cerita. Nah, kita bukan hanya mendengarkan saja, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan dalam sekolah minggu ini. Nah, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan dalam sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tolong kami dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga di dalam kami beraktivitas, biarlah kami boleh menjadi terang dan garam yang biarlah kami dapat menjadi garam dan terang dunia, menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga kami semua, berkati juga teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam sorga. Amin. Dadah semuanya, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.